Lu pernah nggak sih ngerasa habis scroll TikTok berjam-jam malah jadi capek sendiri padahal niatnya cuma cari hiburan? Kenapa ya? Sesuatu yang awalnya nyenengin bisa pelan-pelan bikin lu hampa. Sebenarnya kita lagi ngisi waktu atau malah lari dari kenyataan. Kalau lu pernah mikir kayak gitu juga, berarti lu nggak sendirian. Dan gue ada banyak banget bahasan menarik lain yang bisa bantu lu pelan-pelan ngehidupin lagi hidup lu, bukan cuma sekedar ngejalanin. Mau lanjut dapat insight-insight yang bikin adem, tapi tetap nyantol? Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar lu nggak ketinggalan obrolan santai tapi dalam berikutnya. Santai aja, kita bahasnya pelan-pelan, bareng-bareng. Yo brosis, kita mulai obrolan ini pelan-pelan ya. Sambil ngopi boleh, sambil rebahan juga boleh. Santai aja. Pernah nggak sih lu buka TikTok cuma buat lihat sebentar, tapi tiba-tiba udah 2 jam lewat. Mata udah merah, tapi jempol masih scroll. Terus, kayak nggak ada ujungnya. Algoritma TikTok tuh kayak dukun digital. Dia tahu banget apa yang lu mau lihat, apa yang bisa bikin lu ketawa, mikir, marah, bahkan mewek. Tapi pernah nggak lu nanya ke diri lu sendiri, sebenarnya gue lagi ngapain sih? TikTok itu bisa dibilang surganya hiburan instan. Semua ada, dari cewek joget, video masak cepet, testimoni skincare, sampai bapak-bapak ngasih wejangan hidup. Sekali lu buka, rasanya otak langsung dikasih dopamin. Itu loh, hormon seneng yang keluar tiap kita dapat sesuatu yang memuaskan. Nah, TikTok tuh ngasih dopamin kayak warung kopi ngasih refill, gak habis-habis. Masalahnya, ini bukan cuma soal hiburan. Kadang kita scroll itu bukan buat senang-senang doang. Kadang karena kita capek, lagi suntuk sama kerjaan, lagi berantem sama pasangan, lagi males ketemu kenyataan. Nah, disitulah TikTok datang kayak selimut anget di hari hujan. Tapi, kayak selimut yang terlalu nyaman, dia juga bisa nahan lu buat nggak bangun-bangun. Pernah nggak lu sadar, pas lagi bad mood, tiba-tiba tangan tuh otomatis buka TikTok. Kayak udah jadi refleks. Otak bilang, udah deh, kabur bentar, jangan mikir dulu. Dan akhirnya kita ngilang dari dunia nyata, ngumpet di dunia layar. Dan ini bukan salah lu. Serius, karena emang sistemnya dirancang buat gitu. Nggak ada tombol next, nggak ada jeda. Lu nggak dikasih waktu buat mikir, cukup nggak ya? Karena sebelum lu sempet nanya, video baru udah muncul. Yang lebih lucu, lebih menarik, lebih nyambung sama isi kepala lu. Nah sekarang, gue pengen ngajak lu mikir. Bukan buat nyalahin diri lu, tapi buat kenal sama kebiasaan ini. Karena semua yang kita lakuin, kalau nggak disadarin, bisa pelan-pelan ngubah hidup kita tanpa kita sadar. Scroll TikTok berjam-jam itu nggak selalu buruk, tapi bisa jadi sinyal. Sinyal kalau kita lagi nyari pelarian, sinyal kalau kita lagi butuh dihibur, atau sinyal kalau kita udah mulai kecanduan. Dan dari sinilah kita mulai babak baru. Bukan buat ngelarang-larang lu buka TikTok, tapi buat ngajak lu ngebaca ulang hubungan lu sama aplikasi yang satu itu. Kayak hubungan sama mantan, kadang manis, kadang nyakitin, tapi kalau nggak dipahami, bisa bikin lu nggak move on. Jadi gini, lu pernah ngerasa nggak? Abis scroll TikTok berjam-jam, bukannya seneng atau seger, tapi malah ngerasa kayak kosong. Hati tuh kayak habis ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Padahal selama scroll ketawa mulu. Tapi begitu layar HP lu mati, hening. Dada kayak bolong. Nah, itu yang gua mau ajak lu bahas sekarang. Gue nggak bilang semua hiburan itu salah ya. Kita semua butuh hiburan. Dunia ini kadang terlalu keras buat dijalanin tanpa jeda. TikTok itu bisa jadi kayak taman di tengah padatnya kota. Lu masuk bentar buat ngadem, ngeliat orang-orang lucu, dengar lagu-lagu yang lagi viral, atau sekedar kabur dari tekanan hidup. Tapi masalahnya, taman ini nggak punya pintu keluar. Lu bisa betah di dalam sampai lupa jalan pulang. Nah, di titik ini, kita mesti jujur sama diri sendiri. Lu lagi nyari hiburan buat nenangin hati, atau buat nutupin rasa kosong yang nggak lu berani hadepin. Ada momen-momen di hidup kita di mana kita ngerasa sepi, nggak dimengerti, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, dan TikTok dengan segala isinya ngasih pelarian cepet. Tapi itu pelarian, bukan penyembuhan. Dia cuma nunda rasa itu, bukan nyembuhin. Lu kayak minum obat penahan sakit, padahal sumber lukanya belum diobatin. Pernah mbak lu nonton video motivasi yang bikin semangat,
Tapi 1 menit kemudian, lu udah scroll ke video orang makan samyang pedes level 100. Otak lu tuh nggak dikasih waktu buat ngeresepin, buat tenang. Semuanya buru-buru, semua harus cepet happy. Tapi kenyataan hidup nggak bisa diselesaikan dengan video 15 detik. Ini mirip tamat kayak junk food bro. Rasanya enak, bikin kenyang, tapi nggak bikin tubuh sehat. Nah, konten di TikTok juga begitu. Banyak yang lucu, menarik, bahkan inspiratif. Tapi kalau lu kebanyakan konsumsi tanpa jeda, lu bisa kenyang tapi nggak terisi. Dan lama-lama, lu bisa ketagihan rasa seneng instan itu. Rasa yang muncul cepet, hilang cepet. Bikin lu butuh lebih banyak, lebih sering, lebih lama. Akhirnya lu jadi kayak ngejar-ngejar angin. Kelihatannya nyenengin, tapi nggak pernah bisa digenggam. Gua ngerti kok, kadang kita tuh nggak pengen mikir. Hidup udah ruwet, kerjaan banyak, tekanan keluarga, cinta yang ribet. Jadi scroll TikTok tuh kayak ruang hampa yang adem. Tapi kalau terus-terusan di situ, kita nggak belajar nyelesain rasa sepi itu. Kita cuma naruh selimut di atas luka yang belum sembuh. Jadi coba deh, lu tanya ke diri sendiri. Waktu lu scroll TikTok, lu lagi butuh hiburan atau lagi kabur dari kenyataan? Kalau jawaban yang kedua, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi itu sinyal buat mulai ngobrol sama diri sendiri. Mungkin lu butuh temen cerita. Mungkin lu cuma butuh tidur cukup. Atau mungkin lu harus mulai berhenti nge-push diri jadi baik-baik aja padahal sebenarnya capek. Hiburan yang bener itu bukan yang bikin lu lupa siapa lu, tapi yang bisa nenangin lu tanpa bikin lu lari dari realita. Dan kadang, hiburan itu bukan di layar, tapi di obrolan kecil sama teman, di sore hari sambil jalan kaki, atau di pagi yang tenang tanpa notifikasi. Gue pengen lu bayangin ini dulu. Lu lagi duduk sendiri, di kamar, hening, nggak ada suara, nggak ada orang. Pikiran mulai rame, ada rasa sepi, mungkin juga cemas. Tiba-tiba, tanpa mikir panjang, tangan lu ambil HP, buka TikTok, dan plak. Semua suara di kepala itu langsung hilang. Diganti sama suara musik, orang ketawa, orang makan, curhat, drama, gosip, quotes bijak. Rame, padat, sibuk, tapi tenang. Karena lu nggak halus mikir. Nah, ini yang gue sebut pelarian yang halus. Lu nggak sadar kalau lagi kabur. Karena bentuknya bukan kayak lari keluar rumah atau naik motor jauh-jauh. Tapi kabur ke layar. Scroll jadi pelampiasan. Bukan buat nyari jawaban, tapi buat nutupin pertanyaan. Pertanyaannya tuh bisa banyak. Gue bahagia gak sih sebenarnya? Kenapa akhir-akhir ini gue gampang marah? Gue capek, tapi gak tahu kenapa. Dan TikTok dengan algoritmanya yang gila itu nawarin jawaban singkat. Lu gak perlu mikir sekarang, tonton aja ini. Lama-lama bukan cuma jadi kebiasaan, tapi jadi kebutuhan. Setiap kali hidup berasa berat, lu buka TikTok. Setiap kali lu ngerasa sendirian, lu buka TikTok. Setiap kali pikiran gak jelas, lu buka TikTok. Pelariannya halus banget bro. Saking halusnya, kadang lu gak sadar kalau lagi menghindar. Dan gua gak ngomong ini buat ngejudge. Gue juga pernah ngerasa gitu. Semua orang pasti pernah. Tapi yang penting adalah kita mulai sadar. Pelarian itu bukan solusi jangka panjang. Lu boleh rehat, boleh kabur sebentar, tapi jangan sampai lu lupa pulang. Karena makin sering lu kabur, makin kabur juga hidup lu dari tujuan. Masalah-masalah kecil yang gak lu hadapin bisa tumbuh jadi besar. Kayak rumah yang bocor tapi cuma ditutup kardus doang. Lama-lama ambruk. Terus gimana dong? Gue gak akan nyuruh lu uninstall TikTok, enggak. Tapi lu bisa mulai dengan ngobrol sama diri sendiri. Pas sudah 1 jam scroll, coba pause terus tanya. Gue sebenarnya lagi nyari apa sih? Kadang jawabannya simple. Lu lagi butuh ketawa. Oke, gak apa-apa. Tapi kalau jawabannya, gue pengen lupa hari ini yang nyebelin, nah, itu momen buat lu berhenti sejenak. Gue kasih tips sedikit ya. Lu coba bikin ritual pulang. Misalnya, lu kasih batasan. Oke, gue scroll 20 menit aja. Abis itu gue matiin layar, terus gue tulis di notes, apa yang gue rasain hari ini. Bukan buat jadi bijak-bijakan, tapi biar lu gak cuma numpuk pelarian. Lu bersihin dikit-dikit isi kepala lu, biar gak meledak nanti. Karena pelarian yang halus itu bisa jadi jebakan yang manis. Lu gak sadar, tapi lama-lama lu lupa caranya ngobrol sama diri sendiri.
lu kehilangan hubungan sama hidup lu sendiri. Dan hidup itu bukan buat dilarin terus, tapi buat dihadapin. Pelan-pelan, nggak harus sempurna, tapi harus sadar. Sekarang coba lu tarik nafas pelan, tenangin hati dulu. Karena bab ini kita nggak ngomongin TikToknya, tapi ngomongin lu. Iya, lu yang tiap hari scroll layar itu. Lu yang duduk berjam-jam nyari sesuatu, tapi kadang nggak tahu nyari apa. Pernah nggak lu ngerasa gini? Lu scroll video demi video, dari yang lucu, absurd, motivasi, sampai drama orang-orang. Tapi begitu berhenti, lu malah ngerasa kosong. Kayak udah lihat banyak, tapi nggak dapet apa-apa. Nah, itu tanda bahwa mungkin yang lu cari sebenarnya bukan video. Yang lu cari tuh perasaan. Lu mungkin lagi nyari rasa ditemenin, nyari validasi, nyari tawa, nyari pelukan yang nggak pernah dateng. Atau nyari potongan kecil dari versi diri lu yang lu rasa hilang. Dan TikTok tuh, walau canggih banget algoritmanya, gak bisa bener-bener ngasih itu. Dia cuma ngasih ilusi bahwa lu lagi dapat sesuatu. Padahal seringkali lu cuma ngejar rasa yang gak kunjung tiba. Gue kasih contoh ya. Lu nonton video orang cerita tentang trauma masa kecilnya. Lu ngerasa relate. Dada lu sesep gitu. Tapi terus, swipe. Lanjut. Padahal tadi itu bisa jadi momen penting buat ngobrol sama diri sendiri. Kok gue juga ngerasa gitu ya? Tapi kita nggak tahan sama keheningan itu, bro. Kita takut masuk ke dalam. Jadi kita swipe, swipe, swipe. Sampai akhirnya rasa itu tenggelam. Bukan karena selesai, tapi karena kita nggak berani hadepin. Yang kita cari tuh bukan kontennya, tapi cermin. Cermin buat ngacain luka. Cermin buat nyari arah. Cermin buat bilang, gue gak sendiri kan? Dan ini manusiawi banget, lu gak salah. Tapi kalau satu-satunya cara lu nyari diri sendiri adalah lewat layar, yang isinya juga orang lain yang juga lagi nyari diri mereka sendiri, kapan lu bisa nemu jawaban yang bener-bener dari hati lu sendiri? Bro, hidup ini gak bisa lu temuin di FYP. FYP bisa kasih referensi, bisa kasih insight, tapi bukan jawaban. Jawaban itu datang pas lu berani diem. Pas lu matiin layar, pas lu nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue kenapa sih akhir-akhir ini? Dan percaya deh, meskipun jawabannya nggak langsung muncul, tapi proses nanya itulah yang bikin kita tumbuh. Lu mungkin scroll karena pengen ngerasa berharga, tapi nilai diri lu bukan di jumlah konten yang lu tonton, bukan juga di seberapa update lu sama tren. Nilai diri lu ada di dalam, dan untuk nemuin itu, kadang lu mesti berhenti dan dengerin suara hati yang udah lama lu cuekin. Kita semua pernah hilang, pernah ngerasa kosong. Tapi jangan sampai layar itu jadi satu-satunya tempat lu berharap buat diisi. Coba deh, lain kali pas lu buka TikTok, tanya dulu, gue mau nyari apa sih sebenarnya? Kalau lu bisa jawab jujur, itu udah langkah besar. Karena banyak orang bahkan gak sadar mereka lagi nyari. Jujur aja bro, berapa kali lu buka TikTok cuma 5 menit doang, tapi ujung-ujungnya sejam lewat. Kadang 2, kadang 3. Waktu tuh hilang kayak pasir di tangan yang bocor, dan kita baru nyadar pas jam udah nunjuk tengah malam. Pertanyaannya, waktu itu hilang buat apa? Bukan buat nyalahin ya, tapi biar kita ngerti bahwa cuma scroll itu bukan aktivitas ringan yang tanpa dampak. Karena yang lu pikir hiburan kecil itu, ternyata nyedot banyak banget dari hidup lu, pelan-pelan. 1. Waktu habis tapi nggak kerasa. TikTok itu didesain buat bikin waktu kerasa hilang. Lu scroll satu video, lucu. Terus video kedua, lebih menarik. Ketiga, lebih dalam. Keempat, sedih. Kelima, bikin panas. Tahu-tahu udah lewat sejam. Beda sama nonton film 2 jam yang bikin lu mikir, atau baca buku yang nambah insight. Scroll TikTok tuh kayak makan ciki, enak, cepet, nggak kenyang, tapi tiba-tiba bungkusnya kosong dan lu nggak tahu tadi lu makan berapa biji. Waktu yang harusnya bisa buat olahraga, ngobrol sama nyokap, ngerjain kerjaan, atau sekedar diem renung, hilang. Dan yang bahaya, lu ngerasa itu normal. Padahal waktu tuh aset paling mahal bro, yang nggak bisa dibeli lagi. 2. Emosi campur aduk, nggak ada waktu ngeproses. Pernah nggak lu ngerasa aneh habis scroll lama-lama? 1 detik lu ketawa nonton bapak-bapak joget. Semenit kemudian
Lu nonton curhatan anak broken home sambil mewek. Terus tiba-tiba ada cewek cantik lip sync. Abis itu video marah-marah soal politik. Lalu quotes galau soal ditinggal tanpa alasan. Terus masuk video ASMR makan kerupuk. Lu kayak naik roller coaster emosi. Tapi masalahnya, lu nggak dikasih waktu buat mewarnain perasaan itu. Lu ngerasa sedih, swipe. Lu kesel, swipe. Lu baper, swipe. Nggak ada proses, nggak ada ruang buat mencerna. Akhirnya, semua numpuk di otak dan hati lu, kayak folder sampah yang nggak pernah dibersihin. Dan efek jangka panjangnya, lu jadi nggak peka sama emosi sendiri. Lu susah bedain mana yang bikin lu beneran sedih, mana yang cuma konten doang. Lu jadi gampang sensi, tapi nggak tahu kenapa. Lu capek emosional, padahal seharian lu nggak ngapa-ngapain. 3. Pikiran nggak fokus, otak jadi pecah. Scroll TikTok itu ngajarin otak buat cari dopamin cepat. Segala sesuatu harus cepet, ringkas, to the point. Video panjang, skip. Penjelasan terlalu detail, malesin. Buku, berat. Artikel, gue cari versi BigTalk-nya aja. Akhirnya, konsentrasi kita rusak. Lu jadi susah fokus, bahkan buat hal-hal penting. Kerja jadi gampang terdistraksi. Ngobrol sama orang pun, kepala lu bisa mikir, aduh pengen buka HP bentar. Lu butuh rangsangan terus, butuh yang nendang, baru otak mau nyala. Padahal hidup gak selalu ngasih kejutan 15 detik. Kadang butuh proses, butuh jeda, butuh rasa bosen. Dan itu yang sekarang jadi musuh. Gue gak bilang hidup harus serius terus. Tapi kalau tiap hari pikiran kita diasahnya cuma buat ngunyah hal cepet, singkat, tanpa kedalaman, jangan kaget kalau nanti kita kesulitan berpikir panjang, bikin keputusan bijak, atau ngadepin masalah serius. Jadi gimana dong? Gak ada solusi sakti, tapi lu bisa mulai dari hal kecil. Buat jadwal waktu khusus buat buka TikTok. Kalau mau scroll, kasih batas waktu. Abis nonton video yang nyentuh, pause. Renungin bentar. Jangan lupa juga puasa digital seminggu sekali, biar otak lu recharge. Karena gini bro, hidup itu bukan cuma soal isi kepala lu, tapi juga apa yang lu isi ke kepala lu. Kalau isinya terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu dangkal, lu bakal kehabisan ruang buat hal-hal yang beneran penting. Lu pernah nggak bro, ngerasa gelisah pas lagi nggak pegang HP? Atau ngerasa aneh banget waktu lagi diem nggak ngapa-ngapain? Padahal sebenarnya diem itu sesuatu yang biasa aja. Tapi sekarang di zaman TikTok dan media sosial, kayaknya kita udah lupa gimana rasanya bosen dan sepi. Kenapa kita suka kabur dari sepi? Sepi itu kayak ruang kosong yang bikin otak harus bertemu sama dirinya sendiri. Dan jujur aja, nggak semua orang siap buat itu. Ada rasa takut, gelisah, bahkan kadang cemas pas sendiri. Makanya, begitu ada kesempatan kita buru-buru buka HP, scroll TikTok, buka medsos buat ngisi kekosongan itu. Padahal, sebenarnya sepi itu perlu. Seperti napas dalam yang bikin otak bisa rehat dan jernih. Bosen itu sebenarnya baik bro. Bosen itu sinyal tubuh dan pikiran kita bilang, gua butuh istirahat dari rangsangan terus-menerus. Tapi di era digital, bosen sering disangka musuh. Kita takut bosen karena artinya kita harus di dalam diri sendiri. Harus dengerin suara hati yang selama ini kita cuekin. Bosen bikin kita kreatif bro. Bosen bikin kita mikir, ngerancang sesuatu baru, atau sekadar refleksi diri. Tapi, kalau kita terus-terusan kabur dari bosen dengan scroll TikTok, kita nggak pernah kasih kesempatan otak kita buat ngelakuin itu. Kenapa nggak bisa diam? Selain takut bosen, ada juga kebiasaan baru. Nggak bisa diam, nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Harus selalu ada suara, ada layar, ada hiburan. Padahal diam itu kayak recharge buat jiwa kita. Dengan diam, kita bisa reset emosi dan pikiran. Tapi, kalau lu tiap detik mesti scroll, otak lu nggak pernah istirahat. Lu jadi gampang stres, gampang lelah, dan susah fokus. Cara mulai menerima sepi dan bosan. Lu bisa coba mulai dengan hal kecil. Matikan HP sejenak dan fokus sama napas lu sendiri. Lu bisa coba meditasi singkat atau jalan kaki tanpa gadget. Coba bikin jurnal. Tulis apa yang lu rasain waktu lagi diam. Rasain bosan itu tanpa buru-buru ngisi dengan video. Awalnya pasti susah, tapi lama-lama lu bakal belajar untuk nyaman sama keheningan. Dan percaya deh, dari situ lu bakal nemuin inspirasi dan kedamaian yang selama ini lu cari-cari di TikTok. Jadi bro, scroll TikTok itu wajar buat hiburan. Tapi jangan sampai lu takut sama bosan dan sepi. Karena dua hal itu justru bisa jadi guru terbaik buat lu kalau lu mau dengerin. Kalau lu udah mulai belajar diam dan terima bosan, otak dan hati lu bakal jadi lebih kuat. Lu nggak bakal gampang tergantung sama layar, dan lu bisa nikmatin hidup dengan lebih penuh.
Gue yakin lu pernah dengar kata keseimbangan, tapi gampangnya gimana ya? Apalagi di zaman sekarang yang serba digital, semuanya bisa ngeborong waktu lu tanpa lu sadar. Nah, kenapa keseimbangan itu penting? Keseimbangan itu ibarat rem dan gas di mobil. Lu harus bisa ngegas buat nikmatin hiburan dan dapat info, tapi juga harus bisa rem supaya nggak nabrak akibat kecanduan. Kalau nggak seimbang, hidup lu bisa gak karuan. Pikiran jadi nggak fokus, waktu buat diri sendiri berkurang, dan kualitas hubungan sama orang sekitar jadi menurun. 1. Kenali diri lu dan batas lu. Langkah pertama buat bijak adalah kenali dulu gimana kebiasaan lu. Lu bisa mulai dengan bertanya ke diri sendiri. Berapa lama biasanya lu scroll TikTok dalam sehari? Apa lu sering ngerasa waktu cepat banget lewat saat main TikTok? Apa TikTok bikin lu lebih senang atau malah sering bikin stres? Dengan tahu ini, lu bisa mulai pasang batas. Misalnya cuma 30 menit sehari, atau cuma scroll pas waktu senggang, bukan pas lagi kerja atau ngobrol sama keluarga. 2. Pakai fitur untuk bantu lu. TikTok sendiri punya fitur yang bisa bantu lu kontrol waktu, timer penggunaan aplikasi, pengingat istirahat, dan fitur batasi konten yang gak sehat. Manfaatin itu buat jaga diri lu. Jangan lupa, lu juga bisa unfollow akun-akun yang cuma bikin lu stres atau baper tanpa alasan jelas. Isi feed lu dengan konten yang bikin lu senang, belajar, dan tambah wawasan. 3. Isi waktu lu dengan aktivitas offline. Biar nggak melulu layar, coba isi waktu lu dengan hal-hal yang nggak nyambung sama gadget. Olahraga, baca buku, ngobrol sama temen, belajar skill baru, atau sekedar jalan-jalan. Ini bisa bikin otak dan hati lu seimbang, nggak cuma ketergantungan sama konten digital. 4. Jadikan TikTok sebagai alat, bukan tujuan hidup lu. Kalau lu bisa manfaatin dengan bijak, lu bisa dapat manfaat dan tetap punya waktu buat hidup nyata. Bro, hidup nggak harus monoton, tapi juga nggak boleh kebablasan. Kalau lu bisa jaga keseimbangan, lu bakal jadi orang yang lebih bahagia, produktif, dan tenang. Dan itu semua dimulai dari kesadaran dan langkah kecil hari ini. Gimana bro? Udah mulai kebayangkan gimana caranya supaya scroll TikTok nggak nguasain lu? Kalau lu manu, kita bisa bahas lagi topik-topik lain yang bikin hidup lu makin berwarna. Thanks banget udah ikutin sampai sini. Jangan lupa nikmatin hidup, jangan cuma nikmatin layar doang. Keep it cool bro.